warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Udah siap, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas dulu. Anak berdoa. Beginilah caranya. Tangan di atas, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, karena udah siap belajar, kita seperti kayak kemarin ya. Dari sekarang ibu maunya cowoknya yang bikin Jaya. Satu. Yang kedua. Ya, Cio. Ayo, sini. Kayak kemarin ya. Kita berdiri dulu. Biar semangat. Yuk, berdiri dulu. Mesin ya. Ayo, berdiri dulu. Dan ding ding ding, dong dong dong, dan ding ding ding, dong dong dong, set. Semangat. Oke, terima kasih ya. Oke. Udah semangat ya, Tante ya? Nah, sekarang ibu tanya dulu. Asal makanan yang kita konsumsi setiap hari itu dari mana sih? Dari Tumbuhan dan hewan. kalau tadi pagi sarapannya apa? Pisang. Ayam. Ya, itu menu makanan setiap hari itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau nggak makan, gimana? Punya energi ya, lemas ya. Ya, jadi usahakan setiap pagi sebelum makan itu kita sarapan dulu biar kita ada energi. Oke, nah hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah tujuannya, yang pertama kemarin kita kan sudah belajar tentang rantai makanan. Yang kedua kemarin kita sudah belajar tentang jari-jari makanan. Dan hari ini kita belajar tentang piramida makanan. Ya. Nah tujuannya yang pertama agar anak-anak bisa menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang kedua tujuannya agar anak-anak bisa mendiagramkan jari-jari makanan dalam bentuk piramida makanan. Ya, bisa dipahami? Bisa dicatat poinnya? Bisa. Bisa. Oke. Oke, yang pertama kita membahas pembelajaran sebelumnya yaitu rantai makanan dan jari-jari makanan. Ada yang masih ingat apa rantai makanan? Jari-jari. Proses memakan dan Dimakan. Nah, kalau rantai makanan itu hanya terjadi dalam satu siklus, ya. Sedangkan jaring-jaring makanan Ada 3 sebagainya. lebih dari satu rantai makanan. Ya, masih ingat ya? Di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Boleh diperhatikan
Poin-poinnya boleh dicatat. Teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui tentang diagram makanan. Makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat tropik satu dan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap tropiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Teman-teman, piramida makanan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan ekosistem tersebut. Selanjutnya ada konsumen tiga atau konsumen puncak yang berada pada tropik 4 pada piramida makanan ekosistem darat yang diisi oleh burung elang, ular, dan hewan lain pemangsa ayam dan hewan sejenisnya. Oke teman-teman, kita telah belajar dan mengetahui serta memahami apa itu rantai makanan, jari-jari makanan, dan piramida makanan. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan. Kemudian dari piramida makanan. Bahas ya. Jadi piramida makanan ini merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat tropik satu dari tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah dan kemampuan menyimpan energi di setiap tropik. Nah, di jari-jari makanan kemarin kita sudah belajar proses memakan dan memakan yang lebih dari satu kali makanan. Contohnya kita bahas kembali ya. Di jari-jari makanan kemarin ya, proses memakan dan memakan lebih dari satu rantai makanan. Di sini ada rumput dan ada padi sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh belalang. Nah, di dalam jari-jari makanan ini, belalang bisa dimakan oleh ayam, bisa dimakan oleh tupai, dan juga bisa dimakan oleh kucing. Nah, kemudian dari belalang itu disebut konsumen satu, kemudian ayam, tupai, dan burung pipit ini sebagai konsumen dua. Kemudian barulah dimakan oleh ular atau bisa tupai dimakan oleh beruang. Barulah di tingkat konsumen tiga, dia akan dimakan oleh burung elang yang akan terurai oleh jamur dan bakteri. Itu dalam proses dari makanan. Nah, di dalam piramida makanan kita mengurutkan sesuai dengan tingkat energinya. Ya, gambar ini bisa dilihat jelas. Di produsen ini contohnya ada bayam, ada tumbuhan ya. Sebagai produsen ada tumbuhan. Ini memiliki energi paling, dia menghasilkan makanannya sendiri dari cahaya matahari, dari air, dan juga kandungan dalam tanah. Ini tumbuhan. Kemudian di konsumen kedua dimakan oleh kelinci.
dimakan juga oleh tupai, itu sebagai konsumen kedua. Di tingkat ketiga dimakan oleh ular, ya. Kemudian di tingkat paling tinggi ada burung elang sebagai konsumen terbesar. Nah, itu yang dinamakan piramida makanan. Jadi mendiagramkan sesuai dengan energinya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, dari penjelasan itu tadi, coba apa yang membedakan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan? Coba yang bisa Mbak ceritakan. Rantai makan. Yang membedakan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Aku tahu rantai makanan sama. Nah, atau penjelasan rantai makanan dulu deh, siapa yang bisa? Aku. Rantai makanan. Zaki bisa? Ayo, boleh tunjuk tangan. Ya. Ya, rantai makanan dulu deh, kalau bisa. Ya, rantai makanan proses memakan dan dimakan dalam satu rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan, Lebih dari satu. ya lebih dari satu rantai makanan. Kalau piramida makanan, ya, siapa namanya? Tepuk tangan dong untuk Natasha. Bisa kita lanjut? Masih ingat peraturannya tadi? Nah, selanjutnya kita akan membuat proyek. Proyeknya nanti Ibu akan bagikan. Ayo, coba kelompoknya. Kita akan membuat piramida makanan berdasarkan jaring-jaring makanan yang Ibu pegang, ya. Jadi perlu diingat kalian di paling bawah itu ada produsen yang bisa menghasilkan makanan di sini, ya. Bisa ya? Bisa? Oke, dan ingat waktunya 10 menit. Ya, 10 menit. Boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, cara pengerjaannya di sini kalian menggambarkan dan diingat konsumen puncak itu artinya konsumen yang dia hanya terurai oleh jamur atau bakteri, artinya tidak dimakan oleh makhluk hidup lainnya lagi, ya. Ya. Nanti kalian membuat kesimpulan berdasarkan gambar yang telah kalian buat. Gambarnya boleh bebas, misalkan mau rumput, mau padi atau mau bayam, ya. Oke, bisa dipahami? Boleh buat boleh digambar sesuai, ya, boleh. Misalkan secara berkelompok. Ya, nah digambar.
gambar. Yang temennya yang lain nggak bawa? Warna. Bawa. Sesuai nama kelompok aja. Ya, ingat tadi yang produsen itu dia. Oh, pucuk konsumen. Ya, konsumen ini dia tidak bisa dimakan sama lainnya, artinya dia yang bisa terurai. Ya. Ini konsumen itu konsumen yang dia hanya bisa terurai. Bisa terurai oleh jangan artinya dia tidak dimakan lagi oleh walaupun lainnya dia hanya bisa terurai. Itu konsumen ya. Konsumen itu seperti tulang, seperti uang. Nanti di kesimpulan kalian tulis misalnya nanti kalian tulis untuk sebagai produsen karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri ya. Oke, boleh dikasih warna gambarnya ya. Ya, karena burung pipit kan bisa dimakan oleh burung. Kalau konsumen puncak itu artinya dia tidak bisa dimakan oleh makhluk lainnya. Dia hanya bisa terurai oleh jamur atau bakteri, ya. Kalau burung pipit kan pasti bisa dimakan oleh burung elang. Tapi kalau burung elang dia hanya bisa terurai, ya. Nanti di sini kalian harus kesimpulan. Misalnya di produsen itu ada apa? Ada rumput. Aku sebagai produsen karena bisa suka makanan ini sendiri. Oh ya. Bisa. Oke, boleh dikasih warna secantik itu. Nanti boleh dikasih warna. Terus jangan lupa di kesimpulan itu nanti kalian tuliskan. Misalnya di produsen. Kayak gini kan. Konsumen bukan satu Ya. Tadi ini sudah jelasin. Nah, kalian tinggal menentukan. Misalnya di produsen ada rumput. Rumput sebagai produsen karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Gitu. Oke, di konsumen 2 ada apa aja? Misalnya ada kelinci, ada ayam, misalnya gitu ya. Bisa. Boleh dikasih warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, waktunya ya. Ayo yang lain bantu.
Kembali ke tempat masing-masing. Sudah. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Sudah. Sudah. Mari dorong konsentrasi. Peraturannya apa? Oke. Ayo kemudian sudah. Sudah kan? Waktunya sudah habis. Biasa kita cari dulu. Ayo kemudian rapi dulu rapi. Baik. Oke. Pimpin ya. Kita tarik nafas dulu. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan. Satu kali lagi tarik nafas. Ayo. Hembuskan. Oke. Sudah guys? Bisa presentasi? bisa. Oke, kelompok 1. Yang lain tolong perhatikan tangannya yang maju ke depan. Siapa yang mau membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, dari kelompok lain bisa diperhatikan teman-temannya. Gambarnya cantik, rapi. Oke, untuk jawabannya juga sudah video. Sama-sama dong untuk presentasi. Selanjutnya kelompok nafas ya, ayo maju nak. Ayo yang rapi. Peraturannya tadi apa? Ayo baris yang rapi dulu, baris yang rapi dulu. Ya. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen punca belalang, konsumen dua, konsumen dua, ular, burung pipit, laba-laba dan konsumen satu, belalang, kumpul, kelinci, kambing, produsen, bunga, lagi terus buah-buahan. Oke, coba dihitung. Gambarnya cantik, rapi. Untuk jawaban juga sudah betul-betul dong. Oke, selanjutnya kelompoknya baris yang rapi, tidak ada yang dorong-dorongan. Ayo peraturan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piramida makanan buatlah piramida makanan. Piramida makanan buatlah piramida makanan konsumen. Langsung kesimpulannya aja. Kesimpulan yang paling masif karena tingkatnya akan semakin banyak
tunjukkan ke teman-temannya. Gambarnya cantik, rapi, untuk jawaban. Ya, sudah sesuai. Tepuk tangan dong untuk Mama Dia. Boleh baris yang rapi, tidak ada dorong-dorongan. Ingat kalau terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tunjukkan ke teman-teman ya. Gambarnya cantik, rapi. Untuk jawaban juga sudah tepat. Pertama dong. Oke, duduk kembali. Oke, sudah ya. Sudah semua. Sekarang kita suara pemula. Masih ingat peraturan tadi? Si Prianto. Ya. Nah, sebelum kita evaluasi, Ibu sedikit membahas tadi ya. Jadi itu kira-kira makanan adalah mendiagramkan sesuai dengan kategorinya. Ya. Jadi kenapa tadi tumbuhan dia di tingkat di bawah? Karena dia bisa menghasilkan makanan yang sedikit. Dan yang paling putra tadi ada burung elang, karena dia hanya bisa mendapat energi ketika mendapat makanan dari konsumen 1, 2, konsumen 3, 2 atau 1. Ya. Senang ya. Sekarang kita mengerjakan evaluasi. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya. Lebih cepat lebih baik. Ya. Ayo lebih cepat lebih baik. Sudah langsung. Belum ya? Lebih cepat lebih baik. Cukup, semua dapat. Ya sudah jangan lupa.
Sudah? Hitung sampai 5 semua kumpulkan di depan. Satu, dua, tiga, yang mau empat, lima. Ayo semua ke depan. Ya, sama kita kelompoknya. Kembali duduk rapi. Coba ada satu orang yang mau maju ke depan. Bukan belajar hari ini. Catat poin-poin yang dijelaskan. Ya. Oke, boleh. Ibu mau dengar yang paling depan. Ayo maju ke depan. Kita simpulkan sama-sama, nanti kita dengarkan ya. Ya. Ada poin-poin yang kita tulis. Apa ingat? Apa ingat? Boleh dibawa kalau ada. Yang lain tetap duduk rapi. Kelompok tetap duduk. Oke. Kita dengarkan ya. Tadi Ibu kan menjelaskan banyak nih. Dari rantai makanan, dari makanan, dari piramida makanan. Boleh ya? Proses makan dari makan. Ya. Betul? Ada yang lain? Enggak? Enggak? Sama. Tidak ada tambahan dari rantai makanan? Kenapa harus lihat? Iya. Nah, tadi Nabila dan Jan menyimpulkan bahwa piramida itu sama dengan jari-jari makanan, yaitu proses memakan dari makan. Oke, terima kasih dia, terima kasih Nabila. Ditambah, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kamu? Oke, nah, yang berani menyimpulkan Dian dan Nabila. Artinya yang lain tidak memberanikan. Nah, ada yang menambah untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Tidak? Oke, itu Ibu aja ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang piramida makanan. Yang sebelumnya kita belajar rantai makanan dan jari-jari makanan. Di piramida ini kita mendiagramkan jari-jari makanan dalam bentuk piramida makanan sesuai dengan tingkat energinya. Artinya setiap makhluk hidup itu pasti butuh makan, ya, untuk mendapatkan energi. Itulah ada proses memakan dan makan. Oke, gimana rasanya pembelajaran hari ini? Bisa dipahami ini? Bisa. Atau ada yang masih bingung? Tidak. Ya, cukup? Oke, untuk di rumah jangan lupa belajar lagi. Yang sudah dijelaskan boleh dipelajari lagi. Kita akan ketemu besok, ya. Buku IPA-nya di bawah. Oke, sudah. Terima kasih. Ayo.